staf ahli, surat hard copy-nya baru dikirim. Terus pada hari pengujian tanggal 18 Juli, Agus Eko Wibowo, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, mengaku kaget ketika menerima surat keputusan SK Bupati Jumat 18 Juli lalu. SK Bupati Pati tersebut menyatakan dirinya diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama. Agus sebelumnya adalah ASN Eselon 2 dengan jabatan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Setelah menerima SK Bupati Pati melalui BKPSDM, jabatan Agus melorot menjadi staf di Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Arpus. Agus dihadirkan dalam rapat pansus hak angket di ruang Badan Anggaran, Banggar, DPRD Pati. ASN lain yang juga dihadirkan pansus sebagai saksi, Agil Tricahyani, juga diturunkan jabatannya dengan alasan menghilangkan dokumen milik daerah. Tadi sudah saya jelaskan di pansus bahwa ada proses dari pemeriksaan inspektorat. Setelah dipanggil dari inspektorat dengan waktu 4 hari, akhirnya keluar SK Pak Bupati yang diserahkan oleh BKPSDM Pak Yugo sama Bu Vivin di BKPSDM di ruang sekretaris. Alasannya turunnya tadi gimana? Alasannya menimbangnya memerintahkan menghilangkan barang daerah termasuk di dalamnya dokumen, padahal pada waktu pemeriksaan di inspektorat itu BAP yang saya tanda tangani cuma 2, satu terkait proses mutasi auditor P2 OPD karena waktu saya menjadi inspektur, yang kedua terkait dengan pergantian pengurus barang lama dan baru, sehingga tidak ada kaitannya yang di SK Bupati yaitu menimbang tersebut. Termasuk yang tadi juga tidak ada yang di BAP juga tadi ya? Untuk yang Kasubag Anef, yang Mbak Agil yang sekarang menjabat dari Kasubag Program dan Keuangan yang dijadikan staf di Ketahanan Pangan, itu tanpa BAP, terus dapat tanggal 18 Juli dapat SK staf. Sedangkan Mbak Yayu yang pindah di Kecamatan Matulrejo itu di BAP, selang 4 hari seperti saya akhirnya dapat SK staf. Terkait setelah tanggal 22 Juli setelah kita staf, kita dipanggil lagi untuk penyerahan dokumen. Di situ sudah saya sampaikan bahwasanya kalau saya tidak menyerahkan dokumen, karena penyerahan dokumen itu sudah saya serahkan pada waktu saya jadi inspektur ke staf ahli. Di situ 5 Juni saya ada berita acara serah terima, sehingga semua dokumen itu masih semua. Sedangkan Kasubag yang disetafkan itu baru mutasi 19 Juni. Di situ tidak inspekturnya tidak saya, tapi PRT-nya Pak Rioso. Intinya seperti itu. Dan pada waktu tanggal 22 Juli itu semua dokumen misal yang di tempatnya Mbak Agil itu juga utuh. Sedangkan di Mbak Yayu itu memang laptop kosong, tapi ada dikasih flash disk dan masih berkomunikasi dengan Kasubag Perencanaan yang baru. Dan dokumen hard copy semua ada, tidak ada yang hilang. Untuk BPK, untuk Kasubag Anef kan ada tindak lanjut BPK. Di situ ada aplikasi SIPTL. Di situ pada waktu tidak lanjut itu diupload di SIPTL tersebut. Betul ya? Pak, tadi prestasi dari inspektorat waktu zaman jenengan yang tadi sudah disampaikan Mbak Agil pada waktu saya menjabat inspektur 2 tahun terakhir kita tindak lanjut BPK nomor 1 se-Jawa Tengah dan nomor 1 se-Indonesia dengan penyelesaian tindak lanjut BPK 99,60%. Yang awalnya dulu kita sekitar awalnya nomor 20 sampai 25 se-Jateng. Alhamdulillah terakhir 2 tahun terakhir kita ada prestasi di BPK Pati seperti itu. Untuk tadi kita sempat mengundang dari mantan inspektorat ya, yang sekarang sudah dimutasi jabatannya menjadi staf di Perpus. Jadi ada beberapa hal yang kita tanyakan tadi terkait proses untuk penurunan jabatan seperti apa, sehingga kronologis yang disampaikan awal tadi memang itu sangat memprihatinkan. Sehingga kami tanyakan apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian secara penurunannya itu dengan sudah menemukan asas keadilannya, profesional, transparansi atau tidak. Ternyata banyak hal yang ini menjadi kejanggalan yang seharusnya tidak seperti itu, seperti halnya ada BAP
yang menurut kami tidak menyimpulkan karena simpulan nanti adalah pada akhir pansus, akan tetapi BAP itu menurut kami ya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan dari Pak mantan inspektorat tersebut. Kasusnya cukup banyak Mas ya? Yang soal kasus itu ya ini masih banyak beberapa materi yang Artinya yang terkait mutasi itu? Terkait mutasi yaitu tadi seperti yang disampaikan ada 2 mantan dari inspektorat. Itu kan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya karena jeda waktunya juga sangat singkat sekali. Oleh karena itu ya sesuai dengan aturan seharusnya tidak seperti itu karena dalam mekanismenya itu juga harus ditata sesuai dengan kenyataan peraturan atau tidak, seperti PP ada tidak lah. Kenyataannya menurut kami itu juga hanya sebuah alasan yang tidak sesuai dengan dilakukan dari Pak Agus tadi. Pak tadi sempat meneteskan air mata Pak, seperti apa? Kami tadi memang menahan dalam arti dengan cerita-cerita kronologi yang disampaikan ini memang menunjukkan sesuatu menurut kami ya ada suatu kedoliman dari beliaunya karena jabatan yang asalnya eselon 2 tiba-tiba tidak turun ke eselon 3 atau 4-nya tapi tiba-tiba menjadi staf. Kemudian untuk penyampaiannya itu juga undangannya tadi ada PAP dan PAP itu tidak sesuai dengan yang dilakukan dari Pak Agus itu sendiri. Ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Kalau ini diteruskan ke depannya juga akan tidak menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami memang merasa Pak Agus itu juga orang yang potensi, masih muda, kemudian belum ada hal yang sekiranya itu untuk diturunkan jabatannya. Akan tetapi BAP yang telah disampaikan tadi itu menurut kami ya hanya karangan saja. Terkait ini ya kita mendatangkan saksi-saksi yang lainnya karena juga kita mengumpulkan data, kita mengadakan penyelidikan ini tidak cukup materi dari 1 orang saksi, akan tetapi perlu kita melengkapi data-data dari hasil penyelidikan kasus ini. Jadi nanti kita akan mengundang beberapa pihak terkait. Selain tiga karyawan ini ada apa? Dan guru-guru karyawan yang di staf? Ada informasi termasuk guru dan juga jabatan yang lainnya yang tadi disampaikan oleh teman-teman anggota Pansus yang dari Pati Selatan tiba-tiba dipindah ke Pati Utara, bahkan tadi ada yang kecelakaan juga, seketika itu SK-nya dikembalikan. Nah ini kan hal yang sangat tidak realistis dan sangat lucu banget kalau dilihat kacamata di seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Tidak hanya itu, tapi ini disaksikan seluruh Indonesia. Yang sudah masuk ada beberapa, tapi yang baru kita undang ini belum mencukupi karena masih banyak. Nanti juga ada sebagian dari yang dipindah tadi akan kami undang juga untuk kita cross-check ulang apakah sesuai dengan kebijakan yang ada atau tidak, merugikan atau tidak. Ya di sini nanti kita akan memanggil sebagai saksi dan juga narasumber untuk kita mengkaji data-data tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.